Setelah teman-teman mengakhiri proses pengisian DRH di SSCASN, artinya pemberkasan kita ini sudah kelar dan akan terjadi perubahan pada akun SSCASN kita. Kita tidak bisa kembali mengedit isian yang ada di SSCASN pemberkasan ya. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, setidaknya ada 6 langkah selanjutnya setelah akhiri proses pengisian DRH P3K. Nah, di sini kita akan memaparkan yaitu tahapan yang wajib dilakukan sampai dengan menerima SK dan juga gaji P3K. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita cek dulu ya untuk jadwal pemberkasan CASN tahun 2023. Kita ambilkan contoh yaitu untuk P3K guru, yang mana di sini pengisian DRH NI P3K. Nah, saat ini kita dalam proses yaitu momentum ini ya. Nah, untuk pengisian DRH ataupun juga pemberkasan NI P3K ini dilakukan sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan nanti terjadwal itu tanggal 14 Januari 2024. Apakah nanti akan ada penambahan atau perpanjangan waktu? Kita tunggu saja ya untuk informasi berikutnya. Yang jelas ketika video ini dibuat, ini masih mengacu pada jadwal yang terbaru ya, penyesuaian terakhir dari BKN. Nah, di sini untuk pengisian DRH itulah terakhir tanggal 14 Januari 2024. Berikutnya teman-teman, bagi kalian yang belum mengakhiri proses pengisian DRH, jangan sampai telat, yaitu batas akhir pengisian DRH ini kita harus sudah mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jadi penanda bahwa kita itu sudah melakukan pemberkasan itulah ketika teman-teman sudah klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Setelah di sini muncul peringatan apakah kita yakin untuk mengakhiri proses pengisian DRH, maka berikutnya di sini kita klik iya kan. Nah, setelah kita klik iya, kita mengakhiri proses pengisian DRH, maka akan terjadi perubahan pada akun SSCASN kita. Yang mana link pengisian DRH ini akan berubah menjadi tombol warna merah yang bertuliskan daftar riwayat hidup. Dan ketika kita klik tombol daftar riwayat hidup warna merah ini, maka akan muncul tampilan yang kira-kira seperti ini, yaitu hanya ada 2 tombol ya, yaitu tombol lihat dan juga tombol unggah ulang. Yang mana manfaat dari kedua tombol ini adalah untuk lihat, itu kita bisa melihat berkas-berkas yang kita unggah pada akun SSCASN kita ketika melakukan pemberkasan. Kemudian tombol unggah ulang ini adalah tombol yang kita bisa gunakan untuk mengganti berkas yang ada di sini. Misalkan saja di sini file scan surat pernyataan 5 poin ya. Ini kita bisa lihat ketika berkas kita yang surat pernyataan 5 poin ini salah atau ingin mengganti, maka teman-teman bisa memanfaatkan tombol dari unggah ulang ini. Namun kita harus perhatikan bahwasanya ketika kita ingin mengganti berkasnya dengan memanfaatkan fitur tombol unggah ulang, maka jangan sampai kita melewati dari tanggal ketika pemberkasan itu sudah ditutup ya. Nah, itu teman. Kemudian manfaat kedua itu adalah ketika nanti penetapan NI P3K terjadi verifikasi di Kantek BKN dan memungkinkan mengharuskan kita untuk mengganti berkasnya. Misalkan berkas itu nggak terbaca, maka kita bisa menggantinya menggunakan fitur di tombol ini ya. Namun harus sesuai dengan perintah BKPSDM masing-masing. Ya, kalau misalkan ketika nanti proses usul penetapan NI P3K kita tidak ada perintah untuk mengupload ulang, maka kita jangan mengupload apapun teman-teman. Berarti fix ketika kita sudah klik tombol akhir pendaftaran berubah menjadi seperti ini, berubah menjadi seperti ini. Nah, langkah berikutnya ini adalah kita coba cek ya. Dan kita mulai dari DRH pemberkasan. Nah, kita melakukan pengisian DRH seluruh guru honorer yang lulus seleksi P3K Guru 2023. Kita melakukan pengisian daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan di akun SSCASN kita. Dan selanjutnya dari DRH pemberkasan itu adalah direkap per daerah, per Pemda, per instansi untuk dilakukan usul penetapan NI P3K ke BKN. Dan di sini nanti untuk BKN yang menangani itu adalah kantor regional BKN masing-masing. Kalau misalkan di daerah saya itu di Kabupaten Ngawi, berarti di sini nanti Kantrek Jawa Timur teman-teman. Nah, dari daerah pemberkasan ini adalah diterima oleh instansi, kemudian instansi mengusulkan untuk penetapan NI P3K itu adalah ke BKN. Dan selanjutnya kalau misalkan kita melihat pada aturannya, di sini nanti BKN akan mengolah yang mana di sini untuk penerbitan nomor induk P3K
ini nanti diterima oleh PPK, yaitu paling lama itu 25 hari ya. Jadi setelah usul ini disampaikan ke BKN, setidaknya di sini nanti ada waktu sekitar 25 hari untuk NIP3K itu diserahkan ya ke Pemda masing-masing. Dan selanjutnya di sini nanti kita bisa mengecek ya untuk progres dari penetapan NIP3K. Tentunya nanti akan diberikan link dari BKN untuk kita bisa mengecek progres penetapan NIP3K pada daerah saya misalkan itu sudah sampai mana. Kira-kira yang sudah mengisi DRH berapa, yang mengundurkan diri berapa, yang usul masuk berapa, kemudian yang sudah terbit NIP3K itu berapa, apakah ada yang TMS, BTL, atau yang sudah cetak SK teman-teman. Nah berikutnya setelah ini nanti akan diterima oleh Pemda ya untuk NIP3K ini. Berikutnya setelah NIP3K yang dalam bentuk pertek BKN, pertimbangan teknis BKN, ini nanti akan diterima oleh Pemda sebagai dasar untuk pembuatan surat perjanjian kerja. Jadi nanti teman-teman akan dipanggil oleh BKPSDM menggunakan seragam tertentu misalkan hitam putih atau mungkin juga sudah korpri untuk menandatangani perjanjian kerja. Perjanjian kerja antara PPK dengan P3K. PPK itu siapa? PPK itulah pejabat pembina kepegawaian. Kalau misalkan di Kota Madya itu adalah wali kota, kalau misalkan di kabupaten itulah bupati, kalau misalkan di provinsi itu adalah gubernur teman-teman. Nah selanjutnya setelah kita menerima perjanjian kerja ini nanti juga akan diberikan ya bersama dengan SK biasanya. Jadi kita tanda tangan perjanjian kerja, selanjutnya di sini nanti kita akan menerima SK P3K. Kemudian setelah menerima SK P3K di sini nanti kita akan menerima SPMT teman-teman. Jadi kalau misalkan kita rangkum 6 tahap atau 6 langkah selanjutnya setelah kita mengakhiri proses pengisian DRH, itu adalah untuk yang pertama. Coba di sini kita buka, yaitu untuk yang pertama teman-teman nanti memantau yaitu progres penetapan nomor induk P3K. Nah ini adalah contoh untuk progres penetapan nomor induk P3K. Jadi di masing-masing daerah di sini nanti kita bisa melihat untuk progres penetapan NIP3K-nya. Misalkan saja di sini di pemerintah Kabupaten Sleman misalkan jumlah peserta yang lulus adalah 550, kemudian yang sudah mengisi DRH ini sudah lengkap. Kemudian usul masuk ke BKN ini dari Pemda ini adalah 550, kemudian yang sudah terbit NIP3K 549. Mengapa demikian? Dikarenakan ada satu yang TMS ya, sehingga yang sudah cetak SK ini adalah 549. Nah di sini setelah dicetak SK ini akan diserahkan yaitu ke Pemda seperti ini teman. Jadi langkah selanjutnya yang pertama kita pantau progres penetapan NIP3K. Selain nanti kita memantau di link BKN, kita juga bisa memantau link di masing-masing kantor regional kita ya teman-teman. Itu adalah untuk yang pertama. Dan kemudian untuk yang kedua, teman-teman nanti setelah diterbitkan NIP3K nanti akan ada perjanjian kerja ini. Jadi teman-teman nanti tanda tangan kontrak kerja antara PPK dengan P3K ya. Nah ini kita nanti bersiap untuk menerima undangan yaitu penandatanganan kontrak kerja teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman akan menerima SK P3K. Ini menerima SK P3K yang nanti diterimakan biasanya menggunakan korpri ya. Nanti ada ketentuannya, kita bisa pantau pada website instansi kita masing-masing teman-teman. Jadi kita akan menerima SK P3K. Nah setelah kita menerima SK P3K di sini nanti kita akan menerima SPMT. Dan biasanya nanti di SPMT inilah nanti akan tertera yaitu di mana sih kita itu akan ditugaskan, penempatan kita itu berada di mana. Kalau di tahun sebelumnya di SKP3K itu ada juga untuk lokasinya ya penempatan. Namun kalau misalkan mengacu di tahun ini itu kan untuk formasi seluruhnya di Dinas Pendidikan nih. Apakah nanti di sini hanya lokasi formasi penempatan di Dinas Pendidikan, kemudian SPMT yang bertuliskan penempatan kita ya kita pantau saja ya. Kita nanti akan menerima SPMT. Ada teman-teman yang bertanya SPMT itu artinya apa sih? SPMT itu surat perintah melaksanakan tugas ya. Itu biasanya dari Dinas Pendidikan. Kita ditugaskan di mana itu tertera pada SPMT. Nah selanjutnya setelah itu teman-teman nanti setelah menerima SPMT maka akan harus melaksanakan tugas ya sebagai P3K. Nah penempatan di mana ya kita tugasnya ya di situ ya teman-teman. Nah setelah itu yang terakhir setelah kita bertugas maka kita nanti akan mengikuti pemberkasan gaji ya. Jadi pemberkasan gaji dan juga tunjangan P3K setelah kita menerima SK P3K, setelah kita menerima SPMT, setelah kita melaksanakan tugas kita akan mendapatkan pemberkasan gaji. Nah untuk gajinya ini kita silahkan cek ya pada video saya sebelumnya.
Itu adalah untuk 6 langkah selanjutnya setelah teman-teman ini mengakhiri proses pengisian DRH hingga mendapatkan gaji dan juga tunjangan P3K. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.